Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelsi Cesialeza, NIM 20130400088, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Lokal C, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Nasir, SSMA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Islam, adat, dan modernitas. Sebelum kita masuk kepada topik Islam, adat, dan modernitas, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang perubahan kebudayaan. Yaitunya tidak ada kebudayaan manapun ini yang tidak mengalami perubahan, karena manusia sebagai pencipta dan pelaku kebudayaan itu hidup dalam zaman yang berubah. Beberapa aspek yang mengalami perubahan seperti gagasan, lingkungan, lembaga, perilaku, dan juga hubungan sosial. Perubahan budaya sendiri biasanya dapat berlangsung sangat cepat ataupun lambat. Perubahan disadari ketika orang-orang mulai membandingkan kehidupan sosial di masa lalu dan di masa saat ini. Perubahan kebudayaan dapat terjadi karena dua faktor. Yang pertama, masyarakat itu sendiri menginginkan sebuah perubahan atau faktor internal. Yang kedua, bisa juga akibat munculnya desakan dari kebudayaan atau unsur-unsur dari luar kebudayaan itu sendiri. Dalam kebudayaan Minangkabau, kedua faktor ini berjalan bersamaan dan merupakan sebuah pola interaksi yang ketat sepanjang masa. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kebudayaan ada dua faktor. Yang pertama, faktor invasion, discovery, innovation, atau ketiganya dapat diartikan penemuan baru atau faktor internal. Yang kedua, adanya kontak atau interaksi dengan kebudayaan lain atau faktor eksternal. Faktor yang kedua yaitu kontak atau interaksi dengan kebudayaan lain dapat digunakan untuk menganalisis konflik dan perubahan dalam kebudayaan, yaitunya dengan interaksi. Interaksi sendiri secara etimologi berarti hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Dalam sosiologi, interaksi suatu proses timbal balik dapat saling mempengaruhi terhadap perilaku para pihak yang terlibat di dalamnya, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Interaksi dapat kerjasama atau kooperasi saingan atau competition, dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau konflik. Interaksi antara Islam, adat, dan modernitas juga dapat dilihat dalam tiga pola atau berbentuk di bawah. Yang pertama, kita masuk kepada poin konflik Islam dengan adat, yaitu konflik yang berasal dari tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan di internal masyarakat Minangkabau. Misalnya dalam hubungan konflik adat dan agama antara kelompok adat dan agama. Dalam Padri gelombang pertama di Minangkabau pada awal abad ke-19 yang lazim disebut dengan gerakan Padri gelombang pertama. Kelompok agama menginginkan diterapkannya hukum syariat yang berdasarkan agama Islam dalam adat Minangkabau yang tercampur dengan kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Konflik ini realistis karena berangkat dari tuntutan dari anggota masyarakat atau bagian dari warga kebudayaan masyarakat Minangkabau sendiri. Artinya, sebagian anggota masyarakat Minangkabau menginginkan adanya perubahan mendasar dalam adat Minangkabau. Di antara tema konflik antara Islam, adat, dan Minangkabau antara lain tentang adat matrilineal yang berimplikasi kepada yang pertama, perkawinan eksogami atau kawin keluar suku yang dianggap lebih mengutamakan adat daripada ketentuan syarak. Yang kedua, sistem residensi matrilokal atau laki-laki Minangkabau yang sudah menikah ditinggal rumah keluarga besar istrinya. Yang ketiga, pembagian harta pusako yang berorientasi kepada perempuan sebagai penerima waris dianggap tidak menurut ajaran Islam. Konflik yang kedua itu konflik Islam dengan adat modernitas. Secara konflik realistis dan kebudayaan Minangkabau dalam tema modernitas berlangsung pada gerakan pembaharuan gelombang kedua pada awal abad ke-20. Modernisasi ini terkait dengan modernisasi pemikiran dan aksi kebudayaan, keagamaan, dan modernisasi adat Minangkabau. Konflik berlangsung antara kaum tua atau kelompok tradisional dan kaum muda atau kelompok pembaharu. Tema konfliknya berkisar antara keharusan bermazhab, persoalan ijtihad, dan persoalan tarekat. Pada level tertentu, tentang praktik-praktik adat yang dianggap berlebihan yang tidak sesuai dengan tuntutan modern, misalnya tentang tradisi adat yang dianggap mubazir dan tidak sesuai dengan semangat zaman yang serba krisis menghadapi kolonialisme Belanda. Di zaman sekarang, konflik Islam dengan unsur modernitas berlangsung lebih cepat. Namun, meskipun perdebatan di antara masyarakat Minangkabau berlangsung sengit, hal tersebut tidak dapat menghambat gempuran entitas modernitas. Yang ketiga, konflik adat dan modernitas. Sementara masih dalam tema adat, Belanda juga ikut campur dalam bidang adat dengan melakukan upaya pembaharuan struktur kepemimpinan adat dengan menambah
merupakan kepemimpinan Angkulare dalam bertindak sebagai wakil dalam bernegosiasi dengan pemerintah Belanda. Kepemimpinan penghulu yang sudah dianggap Belanda terlalu gemuk dan rumit. Kedua, konflik non realistis, yaitu konflik yang bukan berasal dari tujuan persaingan antagonis tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan paling tidak dari salah satu pihak. Selanjutnya, format interaksi lainnya. Yang pertama, konflik dapat berupa penolakan terhadap budaya luar atau mendiamkannya. Yang kedua, adaptasi atau akomodasi, penyesuaian yang terjadi antara budaya lokal dan unsur dari luar atau agama dan modernitas. Yang ketiga, integrasi atau asimilasi, perpaduan antara yang lokal dan budaya luar atau pendatang. Di antara konflik yang memungkinkan adanya kompromi adalah adaptasi, akomodasi, asimilasi. Selanjutnya kita masuk kepada konflik dan integrasi. Konflik dan integrasi merupakan dua konsep yang tidak boleh dipisahkan. Kedua konsep ini biasanya digunakan secara bersamaan. Artinya, konflik dan integrasi merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dalam sejarah masyarakat. Konflik dalam kebudayaan Minangkabau terdapat 3 poin. Yang pertama, dalam kebudayaan Minangkabau juga ditemukan basilang kayu dalam tungku, di situ nasi mangko masak, atau tersebar bersilang kayu dalam tungku maka nasi bisa masak. Yang kedua, basilang kayu dalam tungku dapat dipahami sebagai konflik dan nasi masak sebagai bentuk integrasi atau hasil dari konflik. Yang ketiga, teori konflik yang seperti ini memang memandang bahwa perubahan sosial tidak mempengaruhi kebudayaan, tetapi terjadi akibat menghasilkan kompromi yang berbeda dari kondisi sebelumnya. Selanjutnya, musyawarah dan mufakat sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Musyawarah dan mufakat adalah ruh sebagai sistem Minangkabau, baik dalam kelarasan Kotopiliang dan Bodi Caniago. Musyawarah merupakan prosedur untuk mendapatkan kesepakatan. Hal inilah yang disebut dengan musyawarah dan mufakat. Kelarasan Kotopiliang diidentifikasi sebagai sistem adat yang membangun hierarki kerapatan yang disebut dengan Bajanjang Nanyek Batanggo Turun. Sementara kelarasan Bodi Caniago dikenal sebagai kelarasan yang egaliter dan demokratis. Sebagaimana Kotopiliang, kelarasan ini juga menempatkan musyawarah sebagai mekanisme tertinggi pengambilan keputusan. Bodi Caniago tidak membuat hierarki dalam pengambilan keputusan atau kerapatan. Karena itu susunan kerapatan pengambilan keputusannya menggunakan susunan yang disebut dengan duduk samu rendah, tagak samu tinggi. Demikian presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.